Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat. Oh iya, silakan duduk, Mas. Terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir hari ini. Oh iya, Ya. jadi kayaknya kamu tuh yang kemarin deh yang WA ibu ya? Kalau iya, Iya, benar. jadi ada apa tuh? Kesini ada apa tuh? Iya, saya lagi di Malang nih ya. Lagi di Bromo, lagi di Selekta juga. Jadi saya punya masalah nih kan gitu. Hmm? Ya permasalahannya ya percintaan lah ya. Jadi saya punya pacar, terus juga punya teman dekat. Nah, teman dekat saya ini namanya Rere. Oke. Jadi pacar saya itu kayaknya eh, cemburuan lah nih sama teman dekat saya ini yang Rere ini ya gitu. Ya, Gitu. saya udah eh, apa punya teman dekat ini lamanya sama Rere juga udah 8 bulan. Tapi pacaran ini ya sama pacar baru 6 bulan kan gitu. Jadi kayaknya si pacar saya ini eh, cemburu lah kan gitu sama Rere ini nih gitu. Nah, menurut ibu gimana nih gitu cara mengatasinya gitu. Saya eh, pengen pengen tahu dah gitu kan cara mengatasinya kayak gimana gitu. Gitu. Jadi Mas Jamal kesini mau cerita nih ya tentang keluh kesahnya tentang percintaannya seperti itu ya. Oh Iya. tadi jadi Mas habis jalan-jalan Malang. Iya di Bromo sama Selekta. Oh gitu, wah seru banget loh di situ Ya banyak lumayan bunga lah ya. daripada inilah Iya. daripada bengang-bengang gitu kan. Jadinya udahlah jalan lah mumpung Mas ada di Malang. Betul, betul, betul. Nah, kan saya juga tadi mendengar kalau jalan-jalan ke Malang berarti oh Mas ini masih kuliah atau gimana nih? Iya kuliah kuliah juga gitu kan. Oh iya. Nah kebetulan kan si ini juga tuh siapa kenalan saya tuh teman dekat saya tuh Rere itu juga kuliah juga gitu kan di situ Satu universitas satu berarti. di UB itu kan Oh gitu. gitu. Oh di UB. Oke, oke, oke. Nah, setelah saya tangkap tadi berarti Mas sedang berpacaran ya kan dengan pacarnya Mas. Tapi Mas juga punya teman dekat nih yang namanya Rere nih ya. Iya, Oh gitu. Terus yang namanya Rere ini juga sering komunikasi berarti sama Mas ya? oh iya iya masih lah kan gitu. Nah Gitu. karena sering komunikasinya itu sama teman dekat saya, nah si pacar saya ini jadi kayak inilah cemburu berat lah gitu. Wah berat nih kalau udah cemburu ya. Kan, Oke, oke. Nah, tadi saya tangkap juga Mas itu sudah 8 bulan bertemu atau kenalan dengan yang namanya Rere ya, teman Mas ini Iya. gitu kan. Dan juga Mas baru berpacaran dengan pacarnya Mas itu baru 6 bulan ya? Berarti ya? Iya. Berarti duluan kenal sama teman dekat Mas dong, ya. Gitu. Iya, 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 iya. Berarti di sini kan misalnya hubungan Mas sama teman Mas yang namanya Rere ini itu terjalinnya seperti apa? Apakah dekat sekali? Apakah sering video call atau bagaimana Mas? Iya, kalau untuk ke sama teman deket ini yang namanya Rere ini kan emang kadang-kadang suka ada jalan barengnya kayak eh, tempat makan bareng kan gitu. Jalan bareng walaupun emang nggak rutin gitu. Cuman mungkin yang ditanggapi sama pacar saya ini karena mungkin gitu ada yang laporan bagaimana teman-temannya dia juga gitu. Ada yang melihat mungkin gitu. Jadinya ya berita nyampe lah gitu sama dia ya sekarang
kalau saya main sama Rere itu jadi dia kayak bener-bener Kucing-kucingan kan ya? ngelarang lah Oh, gitu. ngelarang gitu ya. Iya, ngelarang gitu. Oke. Jadinya udah bener-bener cemburu apa gimana nih. Padahal cuma temen biasa ya. Padahal kan cuma Iya. temen biasa kan, Hmm. gitu. Cuma kan memang kan ngabarin ke pacar ya kalau misalnya lagi jalan sama siapa gitu ya. Iya, Kasih kalau kabar ini ya. kasih kabar. Kalau emang apa mau jalan mau ke tempat Rere dulu nih gitu kan. Ada yang mau diomongin gitu kan. Apa ada yang mau disampaikan. Oke. Nah, begitu. Mungkin dia kayak benar-benar cemburunya udah inilah gitu. Nah, berarti kan di sini posisinya Mas, kita ulang lagi ya, Mas itu sudah menjalin hubungan dengan pacar Mas itu 6 bulan lalu dan dengan teman Mas atau sahabat Mas ini 8 bulan lalu ya. Nah, berarti kan memang di sini posisinya pacarnya Mas memang taunya Mas itu sering komunikasi sama temennya Mas, betul ya? Iya. Nah, tapi memang temannya Mas ini komunikasinya dan itu juga perempuan. Jadi kemungkinan memang pacarnya Mas itu sangat cemburu karena dia itu perempuan, seperti itu. Nah, kalau misalnya cemburu kayak gitu kira-kira Mas itu harus ngelakuin apa ya, Mas? Ya kalau saya sih dikasih penjelasan kalau emang main game dia itu ya nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman kan gimana ya? Cuman main-main gitu aja gitu kan. Tetap kalau emang yang jadi pacar kan tetap aja kan gitu pacar saya kan. Iya. Kalau temen ya temen kan gitu bilangnya kan gitu. Gitu. Nah, saya mau tanya, kalau pacaran sama pacarnya Mas ini, itu LDR-an atau memang rumahnya berdekatan? Nah, kalau emang sih lumayan lumayan jauh juga gitu kan. Antara jarak temen dekat sama pacar emang agak jauh lah kan gitu. Lumayan. Berarti rumah pacar Mas jauh dan rumah sahabat Mas deket ya? Ya. Gitu. Berarti benar komunikasi sama pacarnya Mas itu memang sering, cuma memang jauh ya, jarang ketemu ya. Dan sama temennya Mas ini karena satu fakultas, jadi sering ketemu lah. Oh gitu, oke siap. Ketemu lah. Jadinya ya kadang-kadang kalau dimintain tolong kayak bikin apa gitu kan, yang namanya orang kuliah kan ya. Misalnya, ya aku lagi sama Rere gitu kan. Reaksinya dari pacar Mas itu apa? Ya paling suka nanya apa-apa. Emang kamu lagi ngapain? Emang kamu mau kemana dan gitu. Ya gitu-gitu aja nanya-nanya yang kadang-kadang ya timbul pertanyaan yang kagak-kagak. Mungkin karena rasa cemburu juga gitu. Akhirnya malah kemana-mana gitu nanyanya gitu. Arahnya gitu. Yang tadinya kita misalnya biasa aja malah kepancing gitu kan, emosi gitu, agak emosi. Padahal kan kita juga ngapa-ngapain kan, misalnya mau ngeprint tugas gitu kan, ke printan kan gitu, ke fotokopian, segitu aja. Kadang-kadang nanyanya ya kemana-mana, mungkin saking cemburunya. Oke. Nah, sebenarnya wajar mungkin ya karena jauh juga pacarnya Mas di luar sana. Terus Mas di sini juga sering komunikasi sama temannya Mas yang namanya Rere ini dan dekat juga daerahnya, satu fakultas juga. Jadi kemungkinan memang reaksi atau perasaan dari pacarnya Mas itu sangat sangat ini ya pastinya sangat cemburu gitu ya karena pacarnya sedang sama yang lain. Tapi di sini berarti misalnya kalau Mas bisa biar si pacar Mas ini tidak cemburu, berarti apa nih yang harus Mas lakukan? Apakah harus jarang-jarang komunikasi sama Rere atau lainnya? Ya kayaknya sih pengen dia mah kalau emang mau kemana-mana, kayaknya dia juga
harus ikut gitu kayaknya kan gitu. Ya kan Oke. kalau untuk ngejemput dulu misalnya ke rumahnya dia kan jaraknya lumayan. Toh cuman misalnya ke fotokopian dekat rumah apa ke tempat printan dekat Mm-mm. rumah, masa harus ngejemput misalnya ya dulu ke daerah sono gitu yang jauh lah gitu. Oke, oke, oke. Nah, selain Masnya tadi kendala jauh ya dari rumah pacar gitu. Tapi di sini posisinya Mas masih deket nih sama Rere ini sama sahabatnya Mas gitu kan. Hmm, Di sini gimana caranya biar pacarnya Mas tidak cemburu lagi. hmm, Nah, apakah Mas ini apa nih yang harus Mas lakukan nih? Apakah ia harus komunikasinya jarang sama Rere atau apakah Mas juga harus kurang-kurangin ketemu sama Rere atau hmm. bagaimana kayak gitu? Atau Ya si Rere sama pacar Mas itu harus ketemu nih, kayak gitu kan? mungkin perlu klarifikasi juga mungkin dari Rerenya juga gitu kan bahwa harus diketemuin lah intinya kan emang selama ini dia tahu emang punya temen dekat dan gitu si pacar ini kan. Tahu punya teman dekat namanya Rere cuman kalau untuk ketemu emang belum gitu kan ya mungkin satu-satunya jangan ya diketemuin biar diklarifikasi sama teman dekat saya ini gitu kan biar keluar dari omongan dia sendiri gitu kan bahwa saya ini cuman teman gitu kan cuman teman kuliah doang gitu kan paling Hmm. harus jalan satu-satunya harus digituin gitu harus diketemuin gitu kan. Oke, betul sekali. Berarti kan Mas di sini sudah punya solusinya satu ya. Solusi Hmm. pertama adalah Mas mempertemukan antara sahabat Mas dan pacar Mas. Betul, itu Ya. solusi pertama. Bagus sekali. Wow, gitu kan. Nah, berarti sini sudah terbuka ya jalan apa yang harus Mas tempuh nanti ke depannya terhadap mereka antara pacar dan teman teman dekat atau sahabat Mas. Nah, itu solusi pertama. Misalnya nih, kalau sudah bertemu dan si Rere serta pacar Mas itu sudah berteman baik gitu kan ya. Kalau misalnya nih jalan buruknya ya, kalau misalnya teman teman atau sahabatnya Mas sudah klarifikasi bahwa saya itu bukan apa-apanya dari Mas ya, Mas, contoh seperti itu kan. Tapi misalnya pacarnya Mas belum percaya, apakah yang harus dilakukan Mas terhadap mereka? Atau ada jalan lain nih seperti itu? Ya mungkin tetap aja kasih penjelasan ke pacar ini kan bahwa ini benar-benar teman dekat kalau emang ya dia cemburunya berlebihan atau gimana kan mungkin kita juga kayak gimana ya mungkin ngerasa risih juga kan gitu kalau dicemburuin terlalu kan gitu kemana-mana harus laporan kemana-mana harus ini apa ngasih kabar ya emang sih sebenarnya emang dari awal pacaran kalau emang ntar ada jodohnya ya sama dia tuh ya emang udah dibiasain kalau kemana-mana ngasih kabar emang bagus kan gitu Betul. cuman ya kalau kalau untuk masih lagi pacaran kadang-kadang kan kita juga apa namanya ya mungkin agak risih juga gitu tapi kan kalau untuk ke jenjang yang lebih lanjut lagi mungkin ini sebagai pembelajaran kan gitu bahwa kalau kemana-mana tuh ya ngasih kabar gitu ke dia tuh ya mungkin kepengennya dia itu mungkin begitu gitu kan apa-apa serba lapor gitu kayak kita ke mana gitu lapor pak gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar loh Mas, karena kalian kan LDR-an ya. Nah, tapi di sini posisinya memang benar-benar Mas itu udah bener ya. Sudah betul di sini kalau misalnya sudah dipertemukan, misalnya nanti dipertemukan, terus mereka misalnya sudah saling mengenal dan ternyata menerima nih pacar Mas terhadap sahabat Mas ini kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya negatifnya nih pacarnya Mas belum nerima kayak gitu. Nah, apa yang harus Mas lakukan? Apakah Mas harus menjauh dari Rere
atau yang lain? Ya mungkin kalau emang dia begitu, mungkin kita apa saya turutin dulu kemauannya dia itu gitu kan, karena apa-apa juga dia kan udah statusnya udah pacar saya gitu kan, sedangkan yang ini yang satu lagi itu baru kenal lagi, bukan baru kenal, temen lah, baru temen Iya. gitu kan, belum ada status apa-apa. Ya mungkin untuk awal mah di ini mungkin diturutin dulu kemauannya dia gitu kan. Kalau emang dia eh, pengen saya jauh misalnya dari si teman dekatnya ini, mungkin coba deh sebulan mah gitu, sebulan 2 bulan diturutin gitu. Ntar reaksi dia kayak gimana gitu kan. Paling gitu aja. Oke. Nah, berarti kan di sini Mas sudah punya jalannya. Mas sudah tahu harus kemana, seperti itu ya. Nah, berarti kan di sini Mas sudah ada dua pilihan. Ketika pilihan pertama Mas sudah melakukan pertemuan di antara sahabat dan pacar, nah berarti kan itu dari jalan pertama. Jalan keduanya, jika mereka berdua tidak bisa akur antara pacar Mas dan pacar Mas belum percaya dengan teman Mas, gitu kan ya. Solusi kedua adalah menjauh. Nah, berarti di sini sudah ada jawabannya ya. Gitu. Nah, kira-kira di sini bagaimana nih hati Mas ketika sudah berbicara atau cerita kepada saya hari ini? Ya namanya kita lagi konsul, ya anggap aja kita lagi curhatan lah gitu kan. Lagi curhat ya, kalau ditanya perasaan, kalau udah dituangkan begini, udah diceritain begini ya plongan gitu. Seenggaknya berkurang lah beban di otak gitu kan, sedikit beban di hati. Kalau udah diluapin, udah diceritain, ya agak berkurang dikit gitu kan. Seenggaknya berkurang gitu kan. Ya mungkin itu aja, berkurang lah kalau udah diceritain begini, beban pikiran sama dalam hati itu unek-unek ya udah plong lah ya. Ya udah plong sepenuhnya sih belum gitu ya, orang itu punya masalah ya jelas lah kan gitu ya. Ya cuman bisa berkurang lah dikit. Iya, alhamdulillah dong, berarti kalau sekarang misalnya Mas sudah merasa semuanya tuh ada jalannya kayak gitu kan. Karena yang Mas kan kesini awalnya mungkin buntu ya, tidak tahu nih aku harus kemana, tidak tahu nih gimana ke depan bagaimana jalannya seperti itu. Nah, ketika Mas curhat ke sini, datang ke saya, alhamdulillah saya. Nah, datang ke saya, ke Reza gitu. Kebetulan memang saya di sini juga memang buka konsultasi baik pacaran maupun lainnya. Di sini semua insya Allah bisa dapat teratasi gitu kan ya. Tapi memang di sini balik lagi ke masing-masing individunya atau kliennya atau kliennya seperti itu ya. Nah, alhamdulillah di sini berarti Mas sudah memiliki jalan ke depannya nanti akan seperti apa. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Mas sudah melakukannya dalam dekat ini, misalnya seminggu ini atau 2 minggu ini, sudah berkenalan atau bertemu nih antara pacar dan sahabat, nanti bagaimana jalannya, bagaimana keputusannya, positif atau negatif, nanti Mas bisa kabarin ke saya, bisa hubungin saya lagi. Nanti kalau misalnya mau curhat lagi, bebas, mau komunikasi lagi, bisa banget. Nanti WA langsung aja ke saya, seperti kemarin ya, biar perjanjian. Oke, jadi bisa seperti hari ini kita bisa ngobrol bareng. Nah, berarti sesi kita hari ini sudah habis ya Mas ya. Kebetulan juga Mas sudah dapat nih jadwalnya akan seperti apa ke depan. Ya, sudah ada 2 yang harus Mas jalanin ke depannya nanti. Nanti tinggal kabari saya apakah hasilnya positif atau negatif. Boleh curhat lagi, bebas semaunya Mas pokoknya ya. Berarti sesi kita hari ini habis dan semoga rencananya Mas ke depannya bisa dapat berjalan lancar. Seperti itu ya Mas ya. Berarti cuman 1 jam doang gitu ya. Betul untuk konsul ini gitu ya. Betul banget. Apalagi sekarang kan sudah terbuka nih ya kunci-kunci yang ada di hati Mas seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan lah kan gitu. Walaupun waktunya cuma 1 jam,
mudah-mudahan ada solusi jalan terbaik lah kan gitu ya. Amin. Semoga kedepannya bisa lancar ya Mas ya. Ya, ya, amin, amin, amin. Amin, amin. Pokoknya intinya Mas harus terus semangat biar Mas bisa menjalani hidup dengan baik. Ya, mudah-mudahan amin. Ya udah deh kalau begitu saya pamit dah ya. Baik Mas, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih sudah percaya sama kami. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Jika Mas nanti akan membutuhkan saya, boleh banget datang lagi. Oke Mas, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Iya. Silakan. Oh ya kita lupa ya kasih minum ya. Nggak usah dah. Baik ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.